Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman masih inget gak sih sama aku? Soalnya kan aku udah lama banget nih gak update. Kalau teman-teman inget, ya aku kasih apresiasi, terima kasih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa, aku mau memperkenalkan diri lagi nih. Perkenalkan, aku Risma Indra Pranusari, biasa dipanggil Risma. NPMA 1M 022020 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di video ini adalah video tentang mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Bapak yang sangat-sangat mengasyikkan. Nah, teman-teman kangen gak sih sama aku? Atau malah kangen sama materi filsafat pendidikannya? Nah, kalau misalnya teman-teman udah kangen nih sama materi filsafat pendidikan, just langsung aja yuk kita bahas materi filsafat pendidikan. Kali ini aku akan bahas tentang bahaya dari filsafat. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu sekularisme? Nah, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani adalah pemisahan agama dari kehidupan. Wah, mengerikan ya, pemisahan agama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh sekularisme di bidang akidah. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Al-Wajri memberi contoh ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti pemikiran Marxisme, eksistensialisme, dan sebagainya. Pandangan pemikiran seperti ini yang akhirnya membentuk pemahaman baru yang berbeda secara diametral dengan paham keagamaan yang ada. Mereka mengingkari adanya pencipta. Mereka lebih suka menyusun sendiri, melogikakannya sendiri dengan kaidah-kaidah filsafat yang telah disusun dengan rapi. Yang kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Salah satu contoh yaitu di bidang pemerintah. Dalam bidang pemerintahan yang dianggap sebagai pelopor pemikir modern dalam bidang politik adalah Nicolas Machiavelli yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit dengan menjadi nilai kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Agama hanya diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri. Yang ketiga, pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari kategori filsafat yang mereka kembangkan, yang mencakup 3 pilar utama. Pembahasan yaitu filsafat ilmu, filsafat etika, dan filsafat estetika. Jika kita mengacu pada 3 pilar utama yang dicangkup dalam pembahasan filsafat tersebut, maka kita dapat memahami bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan hanya didapatkan dari akal manusia, bukan dari agama. Loh, kenapa dari manusia? Harusnya kan dari agama. Nah, dari seluruh uraian singkat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sekularisme telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. What? Hampir tidak ada sudut kehidupan yang masih menyisakan peran Tuhan di dalamnya, selain tersungkur di sudut hati yang paling pribadi dari para pemeluknya yang masih setia mempertahankannya. Entah mampu bertahan sampai berapa lama ya. Selanjutnya, yang bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Hasil dari sekularisme sungguh luar biasa. Begitu negeri-negeri Islam punya kesempatan untuk memerdekakan diri, bentuk negara dan pemerintahan yang dibangun umat Islam sepenuhnya mengacu pada prinsip sekularisme dengan segala turunannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika kita menyaksikan di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, peran agama Islam sama sekali tidak boleh nampak dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara real, kecuali hanya sebatas spirit moral bagi pelaku penyelenggara negara sebagaimana yang diajarkan oleh sekularisme. Mereka khawatir munculnya syariat Islam justru akan menimbulkan konflik baru, terjadinya disintegrasi, pelanggaran HAM, dan mengganggu keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Untuk dapat menjawab persoalan ini, marilah kita kembalikan satu persatu masalah ini pada bagaimana pandangan Al-Quran terhadap prinsip-prinsip sekularisme di atas.
Kita mulai dari firman Allah dalam Quran surat Al-Insan ayat 2-4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ayat-ayat di atas memberitahu dengan jelas kepada manusia mulai dari siapa sesungguhnya pencipta manusia, kemudian untuk apa pencipta menciptakan manusia hidup di dunia ini. Hakikat hidup manusia ini tidak lain adalah untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah dan larangan. Allah juga memberitahu bahwa datangnya petunjuk dari Allah untuk hidup manusia bukanlah pilihan bebas manusia, sebagaimana prinsip HAM yang boleh diambil, boleh juga tidak, akan tetapi merupakan kewajiban asasi manusia. Nah, itu tadi topik bahasan kita kali ini, yaitu tentang bahaya filsafat. Do you have any question, guys? Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan chat atau DM akun media sosial aku di bawah ini. Ada email, ada nomor WA, dan ada juga IG. Boleh teman-teman sharing nanti kalau ingin mau bertanya. Mungkin itu saja video kita kali ini. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah. See you next time. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.